gue harus panggil senior nih, senior vice president. Ingat ya teman-teman, senior vice president. Nanti ada pertanyaan nih berhubungan dengan title-nya Yeni, ya kalau benar gitu ya. Oke, jadi kerjaan lu sebagai senior vice president ngapain aja gitu? Itu sih level ya, levelnya level itu. Padahal kalau posisi mah posisinya GM. Cuman level kan ada rankingnya. Di sini sih lebih banyak ngawasin sistem secara keseluruhan karena ada 11 departemen. 11 departemen sama kayak di hotel. Cuman kalau di hotel itu kan kita memang menjual kamar ya. Kalau di sini kita ngejual green, jadi lapangan yang dijual. Nah, selebihnya sama, kita ada beberapa departemen yang kalau di hotel ada front office, di sini itu ada membership. Karena ya, ini kan member base ya kan, jadi member itu priority. Terus ada juga guest of member, jadi prioritasnya itu selain member juga ada guest of member. Jadi guest yang dibawa oleh member itu priority, harganya juga spesial. Dan ada juga yang benar-benar guest harganya lebih mahal daripada guest of member ataupun member. Wow. Yang diawasin ya departemen-departemen itu purchasing, ada HR, ada food and beverage, terus ada security juga, overlook finance, kalau finance dari golfnya ya, revenue sama expenses. Pretty much the same sih ya. Terus kalau misalnya ada wedding, kayak seperti setahun lalu, 2 tahun lalu tuh masih ada wedding kecil, yang open air, itu ya mirip-mirip kayak di hotel, dan hospitality itu kan it's all about passion ya, passion kita. Jadi mau di mana aja yang serving, yang berhubungan dengan serving guest ya intinya mah sama. Kan kita jadi. Gitu. Oh jadi background lu kebanyakan lu pernah jadi apa sih? Pasti hotel student, terus pernah jadi restoran manager, sebutin deh gue nggak hafal, terus jadi chief steward gitu ya. Iya, gue chief steward tuh pernah di Mandarin Oriental. Sebenarnya security pernah nggak? Security pernah? Security manager pernah nggak? Kalau security kayaknya setiap hari, dari awal karir lu sekarang jadi security kan, ngawasin yang lain-lain. Oke. Terus event manager gitu. Ya, event manager di Marriott ya, dulu tuh banget manager. Iya, terus sorry gue nggak lebay. Debt collector juga pernah nggak? Soalnya lu kan GM jadi semuanya debt gitu. Collector itu ya, kalau member-member pergi tanpa bayar ya, kita yang nelponin. Oke, deh. Jadi related ya, lu kerjain di hotel, terus waktu lu switch ke golf club, gitu banyak adjustment-nya atau enggak? Atau ceritain lu gimana sih sejarahnya pertama kali lu bisa ke golf club? Itu gimana? Mulai dari mana dulu gitu? Bisa ke golf dari hotel? Iya. Jadi gue dulu waktu kerja di US Embassy ya, ada beberapa headhunter sih, nelpon sih. Jadi waktu US Embassy itu gue masih tahun 2011 ya, gue selesai 3 tahun kan. Itu gue diteleponin, terus cuman kan karena gue nggak main golf kan ya, jadi gue banyak ignore gitu. Nah tapi setelah bangun hotel Cosenda tuh kan ya private butik hotel yang di White Hashim, bangun hotel Cosenda, terus kerja di lifestyle residential yang untuk nyewain fully furnished townhouses. Jadi ada 36 di lokasinya, di 3 lokasi di Kemang ada 36, Kemang sama Cilandak. Itu kayaknya ada keinginan untuk coba sesuatu yang baru karena kayaknya belum pernah nih di golf nih, apaan sih. Tapi ternyata pas interview sama HR manajernya, kok kayaknya departemen-departemen yang harus diawasin tuh sama ya. Terus akhirnya ya itu masuk ke Ciputra, hotel golf Ciputra. Terus ya mulai akhirnya mulai paham kalau golf tuh kayak apa sih, isi dalamnya apa sih. Wah hebat loh, lu ketemu Pak Ci dulu ya, waktu beliau masih ada gitu ya. Tiap hari ketemu Pak Ci? Ya. Nggak tiap hari lah. Ada beberapa proyek yang harus ke rumahnya beliau, terus. Lu kena omel juga nggak? Kena omel juga? Enggak, Pak Ci baik banget. Oke deh, oke, baik. Baik again. Jadi menarik ya. Terus lu kemana di US Embassy yang mana di American Club ya? Iya, American Club. Yang untuk diplomatik ya, diplomatic club. Jadi emang di situ tuh diplomat aja, diplomat Amerika sama diplomat yang memang terpilih sama ambasadornya tuh yang di approve, dan biasanya tuh dari embassy ini sih, foreigner sih. Jadi orang-orang sini juga kayaknya agak sulit ya, karena kan nggak tahu mereka punya policy sendiri ya. Dan kebetulan itu dekat banget sama rumah, cuma 5 menit dari rumah, jalan tinggal lurus doang. Jadi kerja dari pagi sampai malam tuh kerjanya nge-entertain sama pergi-pergi kayak itu. Wow. Ke Chamber of Commerce ya kan, commerce kan. Wow, oke.
Itu sih ngurusin menarik juga deh kerjaan lu. Jadi kalau lu ke jalan-jalan US Embassy cepet banget ya. Jadi nggak usah pakai protokol kiri kanan dan macam-macam gitu. Nggak juga sih. Kalau kita mau ngikutin protokol, mau apply visa juga ngikutin protokol. Ikut ngantri. Oke, gue pikir ada cepet. Enggak deh. Oke, jadi cuma ya. Terus gini nih, kita siapin untuk mulai pertanyaan ya. Tapi sebelumnya, lu ada lagi video yang mau share tentang golf club lu? Ada lagi? Satu lagi video? Video mungkin ya. Video ya, yang aja. Tentang lapangan sih. Kalau misalnya yang tertarik mungkin dari yang mungkin sekarang udah nggak tahu mau pergi ke mall kan agak riskan. Ya udah datang aja ke sini belajar golf ya kan? Iya. Nah, sebentar. Oke, silakan. Ya. Share screen. Masuk nih. Oke guys, sekarang kita ada di hall 2 Plantation. Sekarang kita di hall 5, par 5 Plantation. Tapi kalau lo pinter bisa deh. Sampai tengah. Cuman ini pinnya depan, jadi kita pukul 167 atau 170 kita pakai 6 iron. Wow, keren ya. Gue jadi pengen main golf ya. Ayo dong, mampir. Driving range doang gitu, gue masih driving range kelasnya. Maaf ya, gue masih driving range memang gitu. Dari situ, golfer udah handicapnya minus juga atau handicap 0 juga tetap aja harus ke driving range dulu sebelum main. Oke. Jadi jangan berkecil hati, kapan saja mampir, Steph. Oh ya, oke. Thank you, Yen. Ingat ya, teman-teman Yeni, kalau mampir ke sana, ya, mampir. Kalau datang sih gratis, tapi habis main harus bayar, itu kan? Benar kan? Bayar dong. Oh ya, lupa gue. Oke, udah. Sekarang langsung ke pertanyaan buat yang bisa jawab. Nanti gue ketik. Ayo, silakan pertanyaan. Apa, Yen? Ini untuk win complimentary voucher yang green fee. Green fee. Jadi kita kalau misalnya bisa jawab ini dapat 2 ya. Jadi mainnya nggak sendiri aja, berdua. Jadi ada 3 pertanyaan mungkin. Ya, oke. Go ahead. Emeralda Golf Club itu letaknya di mana? Oke. 1, Emeralda Golf Club letaknya di mana gitu ya. Gue bantuin deh supaya dapat jawabannya, Google aja pasti dapat. Oke. Terus ada pertanyaan apa lagi nih? Terus Emeralda Golf Club itu didesain oleh siapa? Wow, ini sih agak susah, mungkin ke Wikipedia mungkin bisa ketemu, oke? Ntar, jangan dihabisin, kita belum selesai, masih ada part ketiga, ini part terakhir. Jadi yang kita ngomong tentang keadaan sekarang gitu. Gue ngomongin sekarang relevannya tentang COVID ya. Ada best practice apa yang lu bisa share buat ke industri? Jangan terlalu detail, ini kan rahasia apa, your company secret gitu. Tapi best practice-nya aja deh, gimana tuh survive in this crisis. Orang harus ngapain gitu. Sama, prinsipnya mah sama seperti kayak kita di hotel. Being hospitable tuh sama being flexible ya. Itu sih 2 sih kuncinya sih yang kita terapin di sini. Jadi memang di kala ini tuh memang harus fleksibel dan tetap harus stay hospitable. Oke. Itu sesuai sama moto awal, passion awal. Passion awal, oke. Ya. Bentar nih, gue mau ngecek dulu ada pertanyaan nggak di Facebook ini. Ntar. Oke, lihat. Ada yang tanya, Yen. Oh, Bu, ada yang manggil lu Kak. Wah, hebat benar lu panggil Kakak. Kak Yeni. Apa-apa. Untuk bekerja di hotel, apa nggak terlalu berat ya untuk perempuan begitu? Berat apa pulangnya malam-malam juga gitu ya? Karena ada teman saya yang pulangnya malam-malam. Lu mungkin bisa share gimana waktu lu kerja-kerja ya ampun, nih gue share ya pertama kali gue kerja ya. Pulang sekolah nih kan ya. Pulang sekolah kita berharap tuh paling nggak udah punya jabatan kan ya. Udah punya jabatan, udah sekolah, udah capek-capek itu ya. Dapat sih jabatan supervisor lounge sih. Terus 3 bulan lagi tuh dipromot langsung jadi asisten restoran manager. Nggak nyampe 6 bulan jadi restoran manager. Tapi berangkatnya itu pagi jam 11, pulangnya itu jam 3 pagi besokannya. Wow. Itu terus-terusan. Kerjanya emang berat, tapi gimana ya, udah enjoy aja karena kan emang passion kan. Oh wow. Terus lu istirahat di mana? Gitu. Istirahat di storeroom-nya hotel gitu? Kayak nggak ada di meja banquet nggak? Tapi di hotel ada beberapa hotel yang punya ini kan, sleeping room kan. Iya, betul, iya. Tapi saat itu di Dharma Wangsa belum ada, di Marriott ada di Marriott.
Merit ada. Tapi kebetulan rumah gue memang deket kan dari Dharma Wangsa kan. Oke. Jadi emang pulang ya udah. Aja. Berat itu sih. Karena berat tapi gimana? Menurut lu recommended nggak buat? Hah? Recommended banget. Pokoknya menurut gue nih dengan sekolah hospitality itu apa ya? Itu kayak basic untuk segala jenis sektor pekerjaan. Karena di mana-mana kan sekarang basicnya kan hospitality kan. Any kind, mau IT pun tetap harus butuh marketing yang hospitable. Ya nggak? IT misalnya berhubungan dengan hardware, software, atau apapun. Yeah. Nah, gimana cara dia jual software-nya kalau misalnya memang nggak ada marketing yang memang berhubungan dengan hospitality. Terus segala jenis sektornya memang basicnya di hospitality. Jadi, gue sendiri pun ke saudara-saudara gue juga ngerekomen, ngapain susah-susah kerja gitu kan, mendingan sekolah. Kalau misalnya ada ini ya, kalau misalnya ada kesempatan, ya kenapa enggak gitu di hospitality. Gitu. Tapi kerja keras mah jangan ketinggalan. Tapi lu enjoy kan? Paling enak kan kerjaan kayak lu gitu. Apa lu suka golfer, kerja kayak hobi dong berarti. Hobi dibayar pula gitu kan? Iya. Bisa dibilang gitu. Makanya mungkin dengan kita punya passion itu pasti akan ada ininya ya, apa namanya? Positive thing-nya at the end of the day lah ya. Iya. Terus gini, last but not least ya. Lu ada nggak advice buat teman-teman yang tertarik untuk pursue their career in the hospitality industry? Gitu. Advice? Ya. Apa ya? Either sekolahnya mau di mana gitu untuk memulai atau gimana gitulah buat orang-orang yang jadi kan banyak pertanyaan dari student gimana sih caranya gue bisa sukses, misalnya kayak lu kan udah sukses senior vice president gitu sih, title sih senior, umur masih junior sih, kelihatan kan ketawa terus dari tadi gitu kan. Jadi ada advice apa gitu supaya orang bisa sukses kerja di dunia hospitality, karena misalnya kalau sekolah kan it's not talking about the small money, but it's talking about like substantial amount of money. Lu ada advice apa buat teman-teman gitu? Kalau memang, maksudnya gimana? Kalau untuk teman-teman nih yang sekarang ini mungkin ada ketertarikan untuk sekolah perhotelan gitu? Iya, dari SMA 3 gue lulus lah. Gue mau sekolah hotel, itu gimana caranya gitu? Oh, caranya? Kayaknya caranya langsung menghubungi Steph. Wah, thank you bener deh. Oke, satu terus. Ya. Langsung menghubungi Steph dan bukan dia punya sekolah ini ya, yang maksudnya yang bisa awal-awalnya sekolah di Asia dulu, terus habis itu bisa lanjut ke Swiss kan, kalau misalnya mau kan, dan itu kan relatively affordable kan ya, dibandingin 100% kita sekolah di Swiss ya. Atau mungkin ada online juga kan? Ada online juga kan? Online-nya sih buat master. Jadi gini, karena lu udah bilang langsung kontak Steve, jadi saya dari Fortas Education. Kita ada kerjasama dengan sekolah-sekolah perhotelan yang di luar negeri. Kita ada sekolah di Bangkok juga ada sekolah perhotelan, dan kita juga ada sekolah di Swiss, ada Glion and Leros. Jadi silakan kontak saya dan saya juga bisa memberikan konsultasi. Karena saya orang industri, saya 20 tahun kerja di hotel, di senior management level, kerjaan saya revenue, pricing, asset management, jadi benar-benar tahu dunia hotel gitu ya. Tapi balikin lagi, bukan karena gue Glion alumni, lu Glion alumni, apa sih yang membuat sekolah di Swiss prestigious dari point of view lu? Kalau gue yang bilang nanti bias gitu, nggak bisa. Oke. Enggak sih. Jadi kalau misalnya yang gue juga kan pernah kerja di Amerika kan, sempat kontak juga ke beberapa sekolah yang ada di Amerika untuk hospitality. Di Swiss tuh kenapa Swiss itu best school di sana? Karena apa? Satu, kan kalau hospitality itu kan selalu berhubungan sama hotel dan tourism ya. Nah, Swiss itu kan letaknya di tengah kan? Iya. Swiss itu letaknya di tengah. Dan mereka itu nggak ngomong bahasa Inggris, karena kita yakini sekarang semua orang pasti everybody speaks English. Tetapi European language itu yang beberapa yang paling kepake ketika kita di hotel itu kan ya seperti Steve kan we speak French, we speak German, we speak Italian lah ya. We speak Mandarin. Oke. Iya, speak Mandarin lagi, belum speak Spanish. Ya, Chongwen Italian ya. Li Chongwen Homa, oke. Ya, praktis dikit. Oke, terus. Oke. Ya kan itu. Kenapa harus di Swiss? Karena apa? Dia tuh di center of Europe. Dan traveling dan itu adalah Swiss itu everything is about magic. Jadi apa ya? Kayaknya nggak pernah ngelihat ada salah gitu. Bahkan garden semua tuh tertata rapi. Kereta nggak pernah telat. Dan ketika kita masuk kayak jenisnya Glion, sekolah Glion, itu kita nggak usah susah-susah
belajar karakter orang, sedangkan hotel itu kan tamunya kan beda-beda kan, people come and go kan, dan itu kayak di Gliong aja bisa punya lebih dari mungkin 100 nationality ya kan. Nah, dengan punya teman yang 100 nationality itu, kita kan jadi kenal karakter, culture mereka. Jadi di Swiss itu mungkin yang paling tepat lah. Thank God ya, my parents sent me there gitu kan. Oke. Jadi kenal multicultural friend di situ juga, terus in the middle of Europe mau kemana aja. Kita kan libur 3 hari aja bisa ke Saint Petersburg ya nggak sih? And sebagai student di Switzerland, traveling after 7 p.m. is free ya. Iya, dulu kan kita punya Gleisiben ya kan? Iya, Fazet ya. Jadi tidur di kereta gitu ya. Berangkat dari Swiss, Prancis, lu tidur aja, bangun-bangun, besok pagi udah masuk Itali. Keretanya gratis. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Iya. Yes. So this is a good thing lah. Gue agree sama lu. Jadi kita basically exposed dengan multicultural environment di Switzerland, and benar-benar prestisius sih. Gue sih nggak denied. Gue bisa kerja di hotel sampai sekarang ini juga karena benefited by my education profile juga. Jadi memang di hotel kalau lu tahu lulusan Gliong atau Leros pikir wah, it's come with the quality gitu ya. Oke. Best ini kan, Swiss bukannya best best the top 3 hotel school. Iya, top 3 hotel school basically according to the education institution ya, top 3. Di dunia lagi ya kan? Iya, betul, iya. Gliong nomor 2. Asal sanggup Steve, tau nggak? Yang bikin beda tuh gue baru kaget ya, waktu dulu di semester terakhir itu, waktu kita ngerjain dissertation, itu ketika kalau kita kuliah di sini bukannya ngebandingin nggak, gue cuma kalau lagi ngobrol sama teman-teman aja, itu kan kalau kita ngerjain skripsi itu kan ya, kalau di sini kan khusus 1 semester itu khusus untuk ngerjain skripsi. Ingat nggak? Di semester terakhir kita itu, di bachelor degree, skripsi plus 47 project yang lain, harus selesai dalam waktu 6 bulan, kalau nggak, nyokap kita ngirim uang lagi, gagal untuk yang semester berikutnya ya nggak sih? Iya, belum kita diajar sama Turnitin, nggak tahu zaman lu ada apa nggak ya. Turnitin itu di software yang nge-track plagiarism kayak gitu. Gue bayangin nggak tidur-tidur buat kerjaan, terus bisa baginya kerja gue bayarin, oke. Tapi, ya kayak gitulah, ya one of the beauty. Jadi menurut lu, bersekolahlah di sekolah yang tepat gitu. Dan thank you juga udah endorse gue, untuk orang-orang yang mau sekolah hotel, coba kontak gue. Pasti I will be more than happy to help you. Hasilnya jadi kayak lo kayak gue kan? Ya, oke. Amin deh. Iya. I think it's grace and favor. Terus ini terakhir ya, lu masih ada voucher lagi. Pertanyaan terakhir, Yan. Voucher. Voucher main di driving range paling baru di Emeralda, baru bangun dan paling dianterin orang. Pertanyaannya, golf di Emeralda itu totalnya berapa hektar golfnya? Gue boleh jawab nggak? Pasti lebih dari 5 hektar. Nggak usah ngambil bagian ini lah, bagian pemirsa, nanti lu pokoknya gratis. Tinggal sales marketing manager. Iya, jawaban yang detail ya. Oke, teman-teman. Ya sudah, itu aja gue lihat. Ntar, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak, udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi, gini, Ian, gue minta izin juga, nanti recording ini gue sebarin ke sekolah-sekolah, gue sebarin ke institution. Jadi nanti kalau ada orang-orang muda yang kontak lo, student-student, jangan kaget, lo tahu source dari sini, tapi tenang aja, lo nggak diteror. Kita fully compliant sama GDPR, kata gue sih. Oke, nggak juga. Nggak apa-apa kalau tanya-tanya mah, biar yakin ya kan mau sekolah di Swiss kan. Iya, karena basically your passion is to, how we call it, to really to grow and then to mentoring the new generations ya. Itu kan. Karena gue ngerti juga itu basically principle your life lah, maksudnya to transfer the knowledge and so on gitu ya. Atau kalau bisa ngomong sama Gegov lebih enak juga. Tapi that's all. Terima kasih teman-teman untuk hadirin talk show ini, and thank you for listening. And jangan lupa jawab pertanyaannya. Kita berjumpa minggu depan karena industri talk show ini akan ada seriesnya dari minggu ke minggu. Oke? Anything else you want to talk or is okay? Thank you Steve, thank you everybody. Thanks a lot ya. Thanks a lot ya. Thanks for the privilege. Okay, yeah. See you at your golf course. Okay, bye-bye. Au revoir. Okay. Okay, merci beaucoup. Bye-bye. Bye.